Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di bawah langit. Jubah hitam Dai rusak dan berlumuran darah, rambutnya yang panjang berantakan, dan ada bekas luka berdarah di wajahnya, yang cukup menyedihkan. Tapi tidak peduli seberapa agresif Lin Jinghong, dia tidak pernah melepas kain hitam yang menutupi matanya. Ledakan. Ujung tombak itu seperti listrik, menembus langit, lurus seperti cambuk panjang yang menaklukkan segalanya, dan sekali lagi membanting Dai. Ada noda darah yang panjang dan sempit di dadanya, dan kulitnya terbuka dan berdaging. Tremor di mana-mana. Dewa-dewa itu ngeri dan benar-benar tersesat. Kekuatan Lin Jinghong bukan karena betapa menakutkannya Taoismenya, tetapi karena kekuatan yang dia gunakan terlalu menakutkan. Kekuatan semacam itu jauh di atas alam abadi, dan itu dipenuhi dengan misteri jalan yang tidak dapat dipahami semua orang. Kekuatan semacam ini pasti berasal dari karunia Dewa Setan Hutan. Su Yi diam-diam berkata, Lin Mosen adalah ayah Lin Jinghong. Dia pernah mendominasi era Ling Wu dan bertanggung jawab atas urutan reinkarnasi. Dia sangat kuat. Dan Su Yi telah bertemu dengan kekuatan jejak Dewa Setan Lin, dan pihak lain pernah memanggilnya, Saudara Dao. Tidak diragukan lagi, Demon God Lin tahu kehidupan pertamanya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Demon God Lin setidaknya adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan generasi pertama. Dan Anda harus tahu bahwa kehidupan pertama telah melampaui sungai panjang takdir sebelum kematiannya. Karena itu, Su Yi tahu betul bahwa Lin Jinghong mungkin bukan wanita yang baik, tetapi kartu di tangannya benar-benar menakutkan. Sama seperti jimat rahasia yang dia berikan saat itu, dia mempertahankan tekad Patriark Bodhi. Dan sekarang, kekuatan eksternal yang digunakan oleh Lin Jinghong dapat dengan mudah menekan orang-orang seperti Dai yang telah melangkah ke sungai panjang takdir, tentu saja itu tidak akan mengejutkan Su Yi. Bahkan, kali ini dia meminta bantuan Lin Jinghong, untuk menghadapi Dai. Bagaimanapun juga, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Sekarang, kekuatan eksternal yang kamu gunakan lewat dengan cepat, dan itu akan hilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, suara Dai terdengar di medan perang. Dia tampak sangat malu, dan dia terbunuh dan dikalahkan, tetapi pada saat ini, dia penuh energi, menunjukkan sedikit relaksasi. Tidak diragukan lagi, meskipun dia telah menderita kerugian sebelumnya, dia mengambil kesempatan ini untuk mengkonsumsi kekuatan Lin Jinghong, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Divine Master Yunhe dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak bisa menahan nafas lega. Kekuatan Lin Jinghong membuat mereka semua merasakan tekanan besar. Jika Dai kalah, pertandingan hari ini akan benar-benar hilang. Tapi untungnya, Dai bertahan. Lin Jinghong mencibir dan mengguncang tombaknya tiba-tiba. Ledakan. Pada tombak abu-abu biru, kekuatan jalan misterius yang hampir habis dipulihkan dalam sekejap dan menjadi sangat melimpah. Mati. Setiap orang. Meskipun aku tidak sebaik kamu, tapi aku punya banyak kartu. Jika kamu mau, tidak apa-apa menyiksamu seperti ini selama 3 hari 3 malam, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Seperti yang dikatakan Lin Jinghong, tombak panjang itu menembus langit seperti pelangi putih, menabrak Dai, dan menghancurkan seluruh tubuhnya ke tanah, menghancurkan lubang besar yang dalam. Semua orang terkejut dan kepala mereka tercengang. Berapa banyak kartu? Bisa membunuh selama 3 hari 3 malam. Di mana tepatnya wanita ini disucikan, dan dari kekuatan teroris mana dia berasal, sehingga dia bisa mengalahkan Dai dengan semua kartu asnya. Pada saat ini, Divine Master Yunhe dan yang lainnya tidak bisa tenang. Jika bukan karena Dai yang tidak melakukan semua perbuatan daunnya dan menunjukkan tanda-tanda kegagalan, mereka akan berbalik dan pergi. Wanita itu bisa melecehkan Dia, sama sekali tidak masalah berurusan dengan mereka. Kamu belum membuka kain hitam itu. Kalau begitu aku akan melepasnya untukmu. Lin Jinghong tampaknya berada dalam posisi yang lebih baik dengan Dai dan melompat untuk membunuh. Melihat ini, Su Yi membuat keputusan yang menentukan, menyapa orang tua yang abadi, dan berkata, Rekan Taois, Anda dan saya akan membunuh para bajingan itu. Ini baik. Abadi tua memegang biji teratai waktu di tangannya,
dan bersama dengan Su Yi, membunuh dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Untuk menghadapi Dai, tidak mungkin mati. Tetapi untuk berurusan dengan para dewa-dewa itu, dia sama sekali tidak takut pada apapun. Tidak baik. Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya semuanya berubah warna, dan segera mengorbankan harta itu. Ledakan. Masih jauh, tembakan abadi yang lama, memicu urutan waktu yang panjang seperti sungai, menyapu langit. Hanya satu pukulan. Yunhe, Jue Tian, Tian Huang, dan lebih dari selusin dewa lainnya hancur berkeping-keping dan terhuyung mundur. Ini membuat mayat berlumuran darah, yang telah menjaga di depan Gunung Mingkong, berkeringat dingin. Buntut dari pertempuran itu terlalu menakutkan, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya, memungkinkan Mingkongshan untuk menghindari bahaya terpengaruh. Su Yi memegang sarung busuk itu, menyapunya ke langit, dan membunuh dewa-dewa surga yang sunyi. Datanglah padaku lagi, kamu itu terlalu banyak. Tian Huang Senzu sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Baru saja, Su Yi mengejarnya sendirian, dan sekarang dia mengejarnya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Tanpa memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Perang pecah dan dunia berada dalam kekacauan. Keabadian lama menunjukkan kekuatan besar, menekan dewa-dewa itu. Dia memegang benda terlarang seperti biji teratai waktu, membuatnya sulit bagi para dewa untuk bersaing, terus-menerus menghindar, dan berlarian antara langit dan bumi. Teriakan ketakutan terdengar satu demi satu. Beberapa dewa marah dan langsung membunuh mereka di Gunung Mingkong. Semua orang tahu bahwa klan Si kuno di Gunung Mingkong adalah kelemahan Su Yi. Tapi Su Yi telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan dijaga di depan Gunung Mingkong terlebih dahulu, menghalangi lawan dengan mayat berjubah darah, dan tidak memberi musuh kesempatan untuk memanfaatkannya. Di bawah keabadian lama, dengan kekuatan biji teratai waktu, ia berhasil mengalahkan 3 dewa. Salah satunya hancur dan hampir mati. Adegan pertempuran yang tragis dan menakutkan membuat banyak orang terpana. Li Sanjiu, cepatlah. Ini waktu terbaik untuk mengalahkan yang tertindas. Qi Wei berkata dengan cepat. Nona, yang harus kita lakukan saat ini adalah waspada terhadap orang-orang tua yang diam-diam mengambil kesempatan untuk mengacaukan situasi. Li Sanjiu dengan tenang berkata, apakah kamu tidak tahu, jika seseorang bergabung pada saat ini untuk berurusan dengan sesama Taois Su dan Gunung Mingkong yang dia lindungi, itu akan mudah untuk berhasil. Mata bintang Qi Wei menyipit. Memang, pada saat ini, kekuatan musuh dan kami saling menahan, menunjukkan jalan buntu yang sengit. Buddha lampu pembakaran vs. Pendeta hujan bintang. Nelayan itu melawan leluhur katak menelan langit. Lin Jinghong melawan Dai. Abadi tua, Su Yi, mayat berpakaian darah dan yang lainnya bertarung sengit dengan dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Pada saat ini, begitu kekuatan baru keluar, itu ditakdirkan untuk menghancurkan urusan Su Yi. Lalu mengapa kamu tidak bergegas dan membiarkan orang-orang kita melakukannya? Qi Wei berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Nona, saya telah mengingatkan orang-orang kami melalui transmisi suara, selama ada yang berani memimpin, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh kami sesegera mungkin. Li Sanjiu berkata dengan nada membunuh. Begitu dia mengatakan ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, sosok itu tiba-tiba menghilang dari udara, dan saat berikutnya, dia muncul di belakang Gunung Mingkong. Ledakan. Li Sanjiu melemparkan tinjunya dan menghancurkan. Kekosongan tiba-tiba meledak, memperlihatkan sosok. Ini adalah lelaki tua berjubah abu-abu dengan janggut dan rambut kuning kecoklatan. Sosoknya setipis bambu, dia telah menyelinap di kehampaan sebelumnya, mencoba mendekati Gunung Mingkong. Tetapi pada saat ini, itu ditemukan langsung oleh Li Sanjiu. Mati. Li Sanjiu melangkah maju, memegang pagoda emas di tangannya, dan menghancurkannya dengan keras. Pria tua berjubah abu-abu itu berbalik dan melarikan diri. Tapi di tengah jalan, sekelompok sosok tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mengelilinginya. Pria tua berjubah abu-abu itu berkeringat dingin di dahinya, dan segera menyadari bahwa ini semua adalah orang tua dari Kilin Protos. Apakah kamu salah paham? Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum. Salah paham nenekmu. Dengan teriakan keras,
Li Sanjiu dan pembangkit tenaga listrik dari Kilin Protoss bergegas maju dan membunuh si pembunuh. Segera, bersamaan dengan teriakan nyaring, lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung terbunuh di tempat. Hancur. Dan orang-orang tua dari Kilin Protoss itu sekali lagi bersembunyi di kegelapan. Meski begitu, pemandangan ini masih diperhatikan oleh banyak orang yang hadir, semuanya menggigil kedinginan. Ternyata Kilin Protoss juga tercampur. Untungnya, aku tidak bergerak sekarang, kalau tidak. Protoss Kilin tidak selalu terlibat dalam perselisihan dunia, tetapi mengapa itu campur tangan hari ini? Dalam kegelapan, banyak diskusi terdengar. Tapi segera, orang-orang tidak peduli tentang itu. Karena di medan perang, Dewa Lama menggunakan biji teratai waktu untuk membunuh dewa-dewa Jiulian yang telah terluka parah dalam satu gerakan. Adegan berdarah itu merangsang wajah semua orang untuk sangat berubah, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Saudara Dai, mengapa kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu sampai sekarang? Raja Iblis Mutlak marah. Mereka telah menunggu Dai untuk memamerkan kekuatannya, tetapi sampai sekarang, mereka hanya melihat adegan memalukan dari mundurnya Dai. Trennya sudah berakhir, aku akan membantumu menahan lawanmu, kamu mundur dulu. Di kejauhan, desahan enggan Dai terdengar. Menarik. Semua orang terkejut. Sebelum menggunakan seluruh kekuatannya, Dai akan memilih untuk mundur. Apa perbedaan antara dia dan mengakui kekalahan? Yang paling membingungkan orang adalah mengapa Dai memilih mundur daripada mengangkat kain hitam yang menutupi matanya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya bahkan lebih tidak mau. Jika mereka tahu bahwa Dai tidak akan habis-habisan, bagaimana mungkin mereka masih bertarung sampai sekarang? Sudah kabur. Katak tua, aku akan menyelesaikan akun denganmu lain kali. Nelayan itu berbalik dan melarikan diri. Dia adalah orang pertama yang tidak tahan lagi, dia telah berjuang untuk mendukungnya ketika dia bertarung dengan leluhur katak menelan surga. Di mana Anda akan pergi bekerja keras sekarang? Katakan nelayan pamanmu, jangan lari. Leluhur menelan langit mengutuk keras, dan hendak mengejar, ketika suara Su Yi datang dari telinganya. Jangan mengejar pencuri yang malang, hati-hati anjing itu menggigitmu dengan tergesa-gesa. Menelan leluhur katak terengah-engah dan akhirnya menahan diri. Dia juga tahu bahwa caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan memancing adalah setengah pon, bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak akan dapat memberitahu pemenang dalam waktu singkat. Hampir pada saat yang sama dengan nelayan yang melarikan diri, Buddha lampu pembakaran dengan tegas mundur. Dia menghela nafas panjang, berjalan pergi dengan sedikit keengganan, dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika pendeta hujan bintang ingin mengejarnya, itu sudah selangkah terlambat. Dalam analisis terakhir, tidak peduli seberapa kuat dia selama hidupnya, dia sekarang hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk melawan Buddha lampu pembakaran sampai sekarang. Sangat tidak mungkin untuk memelihara Buddha lampu pembakaran. Di hadapan, keledai botak ini adalah yang paling licik. Su Yi diam-diam berkata. Sebelumnya, dia telah memperhatikan pertempuran antara Buddha Randeng dan pendeta hujan bintang, dan sekilas, dia dapat melihat bahwa Buddha Randeng tidak melakukan yang terbaik. Keledai botak ini tidak berniat untuk menang sama sekali, tetapi telah mengamati perubahan situasi dengan kedok bertarung dengan Star Rain Priest. Melihat Dai memilih untuk mengungsi, keledai botak itu jelas tahu bahwa situasinya sudah berakhir, jadi dia tidak ragu untuk mundur. Ketika Tuan Dewa Yunhe dan yang lainnya melarikan diri, mereka mengambil langkah perlahan, dan Lao Wudi mengambil kesempatan untuk membunuh Tuan Dewa Jiulian yang telah terluka parah sebelumnya. Orang tua itu masih bingung, dan hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Su Yi. Hati-hati dengan orang-orang tua di kegelapan itu. Su Yi mengingatkan. Keabadian lama tiba-tiba mengerti, tidak lagi mengejar, dan melihat ke kejauhan. Orang yang bersembunyi dalam kegelapan dapat bersembunyi dari orang lain, tetapi dia tidak dapat bersembunyi dari kebijaksanaannya. Pada saat ini, ketika dia menyapu matanya dengan kejam, ekspresi banyak orang tua yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba berubah. Satu demi satu, pikiran untuk duduk dan menuai keuntungan telah dipadamkan. Pada saat ini,
Dai adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan untuk bertarung. Dia terluka di mana-mana, jubahnya basah oleh darah, dan rambut panjangnya yang berantakan berlumuran darah, yang mengejutkan. Tetapi harus dikatakan bahwa cedera itu tidak serius. Dalam analisis terakhir, Lin Jinghong menggunakan kekuatan eksternal, bukan kekuatannya sendiri. Bahkan jika itu bisa menekan Dai, itu saja. Ini menunjukkan kengerian Dai. Di alam para dewa, sebagai eksistensi dengan satu kaki di sungai takdir yang panjang, bahkan Lin Jinghong memiliki semua jenis pembunuh yang jauh melampaui caranya sendiri, tetapi dia tidak dapat membunuh pihak lain. Kesenjangan di ranah sepenuhnya tercermin pada saat ini. Dengan kartu truf, Anda memang bisa membunuh musuh di seluruh dunia. Tetapi ketika ranah mereka sendiri sangat berbeda, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melepaskan semua kekuatan kartu-kartu itu, dan secara alami mereka tidak dapat membantu lawan yang jauh lebih tinggi dari ranah mereka. Apakah kamu ingin datang bersama? Pria tua itu menatap Suyi dengan matanya. Tidak bisa menahannya. Suyi menggelengkan kepalanya. Waktu terbaik untuk membunuh Dai telah dihindari oleh Dai. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang digunakan selanjutnya, dan berapa banyak orang yang diatur untuk dikirim, itu ditakdirkan untuk tidak dapat mempertahankan Dai. Nona Lin, jangan ganggu dia lagi. Suyi berkata, orang ini tidak akan pernah menggunakan seluruh kekuatannya, karena begitu dia melakukannya, dia akan membayar harga yang tak tertahankan. Dai memiliki satu kaki di sungai takdir, jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia akan menderita malapetaka untuk pertama kalinya. Melangkah ke depan, dia dapat menerobos dari alam abadi dan benar-benar menginjakkan kaki di alam abadi. Jika Anda melewatinya, Anda pasti akan mati. Ini sudah jelas jauh sebelum Yi Daoxuan masih hidup. Dan bertahun-tahun telah berlalu, Dai masih belum memasukkan kakinya yang lain ke dalam sungai takdir yang panjang, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia tidak pernah berani menerobos. Atau kurangnya persiapan. Entah itu kekurangan caranya sendiri. Atau tidak ada kesempatan untuk menemukan terobosan. Tapi apapun alasannya, bagaimanapun, Dai tidak berani menerobos dunia, dan itulah sebabnya dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk bergerak. Tidak apa-apa, jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan mengalahkannya juga. Nada bicara Lin Jinghong sangat santai, dan berkata, saya pikir saya memiliki satu kaki di sungai takdir yang panjang, jadi saya berani menjadi sangat arogan. Jika Anda membiarkannya menginjak jalan keabadian dan membuktikan alam tanpa batas, tidak akan, bukankah lebih merajalela? Setiap orang. Ya, semua orang dapat melihat bahwa Lin Jinghong melampiaskan amarahnya. Dia mengerutkan kening, dan saat berkelahi dengan Lin Jinghong karena malu, dia berkata, mungkinkah tetua Anda adalah seorang Tao yang tak terukur? Jangan bicara padaku tentang sesepuh dan pendukung, aku hanya seorang penyendiri berkeliaran di dunia, mencari Tao sepanjang hidupku, dan tidak bergantung pada siapapun. Lin Jinghong menanggapi dengan membunuh. Kata-kata ini sangat sombong. Tapi semua orang tampak agak aneh. Jika Anda tidak bergantung pada siapapun, dari mana kartu truf Anda berasal? Tapi tidak ada yang berani berbicara. Di mata semua orang, wanita ini Lin Jinghong lebih berbahaya dan menakutkan daripada mati. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Situasi umum telah berlalu, kekalahan telah diputuskan, dan telah tiba pada saat ini. Mengapa Dai tidak melarikan diri? Mungkinkah dia seorang masokis? Mayat berbaju darah itu bergumam, sangat bingung. Lao Budi menghela nafas dan berkata dengan ekspresi rumit, kamu salah, Dai menunda waktu bagi orang lain untuk melarikan diri, dan tidak akan membiarkan Nona Lin mengejar dan membunuh mereka yang telah melarikan diri. Mayat berjubah darah itu tertegun. Suyi juga mengangguk dan berkata, pada titik ini, dia memang sangat berani. Dalam ingatan Yi Daoxuan, Dai adalah musuh yang sangat berbahaya dan menakutkan. Tidak dapat disangkal bahwa Dai penuh dengan keberanian. Orang ini selalu tersembunyi di balik layar dan jarang muncul. Tapi selama dia bergerak, tidak peduli bahaya fatal apa yang terjadi, dia akan berhenti dengan segala cara untuk membantu kaki tangannya menerobos. Dan dia sendiri akan selalu menjadi orang terakhir yang mengungsi.
Seperti pertempuran ini, dia bisa lolos lebih dulu, tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan setelah semua orang melarikan diri, dia masih bertarung dengan Lin Jinghong, bahkan jika dia dianiaya. Alasannya sangat sederhana, dia perlu mengulur waktu agar yang lain bisa melarikan diri, dan tidak bisa mentolerir Lin Jinghong untuk memburu orang-orang itu lagi. Ini adalah tanggung jawab dan keberanian Dai. Karena itu, apakah itu Buddha lampu pembakaran dari Gunung Lingshan di Sitian, dewa-dewa Yunhe dari pengadilan Tao Sanxing, atau dewa-dewa dari garis keturunan Tao Top lainnya, mereka semua bersedia bekerja sama dengan tindakan Dai dan mengikuti tata letaknya. Dan rencana bertindak. Jika itu adalah orang lain, tidak mungkin membuat para penguasa Dewa Sembilan penyempurnaan yang mendominasi bekerja sama seperti ini. Bahkan sebagai musuh, pada titik ini, Su Yi harus mengagumi keberanian Die. Mengambil 10.000 langkah mundur, bagaimana mungkin keberadaan yang mampu membunuh Yi Daoxuan dan Li Fuyu adalah orang biasa? Namun, kekaguman adalah kekaguman, jika ada kesempatan, Su Yi pasti akan menghancurkan Dai tanpa ragu-ragu. Orang ini terlalu berbahaya. Rekan Taois, beberapa orang tua yang bersembunyi di kegelapan akan pergi. Transmisi suara abadi yang lama, sepertinya mereka juga tahu bahwa kekalahan Dai sudah ditentukan, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan api. Su Yi mengangguk sedikit. Dalam permainan hari ini, setiap orang yang memasuki permainan adalah kartu yang jelas, berhati-hatilah untuk menghadapinya. Sebaliknya, orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan adalah yang paling berbahaya. Karena beberapa dari mereka berasal dari tanah ruang dan waktu terlarang, dengan wajah yang tidak dikenal dan asal-usul yang misterius, tidak ada yang bisa memastikan apakah ada karakter yang lebih berbahaya daripada Dai. Justru karena inilah Su Yi dengan tegas mencegah Priest Star Rain, Heaven Swallowing Chanzu dan yang lainnya dari mengejar dan membunuh musuh sebelumnya. Permainan hari ini, jika ancaman dari rahasia tidak diangkat, itu tidak akan benar-benar berakhir. Di bawah langit, tubuh Die hancur, berlumuran darah, dan menjadi semakin menyedihkan. Tapi masih bisa mendukung. Ini membuat orang gemetar dan terkejut, dan mereka menjadi semakin sadar akan kengerian orang ini. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya jika dia benar-benar memaksa Dai dalam situasi putus asa dan memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya. Mati, saatnya pergi. Tiba-tiba, suara kering dan rendah terdengar di antara langit dan bumi. Desir. Dalam sekejap, tatapan Su Yi, Lao Immortal, Xingyu Priest, dan lainnya semua melihat ke tempat yang sama. Di bawah langit yang jauh itu, sinar cahaya dan bayangan yang indah muncul, berubah menjadi sosok mungil. Ketika mereka melihat wajah sosok ini dengan jelas, mata semua orang sedikit menyipit. Orang ini terlihat seperti gadis berusia 8 atau 9 tahun, dengan wajah polos, mengenakan mantel bulu perak, alis dan wajah, semuanya seperti anak-anak yang polos. Namun, yang benar-benar aneh adalah sepasang matanya. Di pupil yang gelap seperti tinta, sepertinya ada pintu yang mengarah ke kedalaman neraka, dan ada cahaya gelap yang berdebar dan bayangan melonjak. Ketika dia melihat ke atas, orang-orang tua seperti Heaven Swallowing Chanzu gemetar tak dapat dijelaskan, dan tubuh mereka tiba-tiba menegang. Bahaya. Gadis kecil ini memiliki aura terlarang, misterius, dan iblis di sekujur tubuhnya. Dia terlihat polos dan polos, tetapi sebenarnya itu sangat aneh dan berbahaya. Su Yi mengerutkan kening. Ketika gadis kecil itu menatapnya, dia benar-benar merasakan ancaman yang kuat, dan dia tidak bisa tidak memiliki niat membunuh di dalam hatinya, seolah-olah dia ingin menghancurkannya sepenuhnya. Ini murni reaksi spontan. Terutama ketika dia menyentuh mata gelap gadis kecil itu seperti penjara, Su Yi tidak bisa menahan perasaan kekerasan di hatinya. Segera, Su Yi menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia tidak ragu menggunakan hati Tao sebagai pedang untuk memotong semua emosi di hatinya. Segera, dia benar-benar tenang, dan semua pikiran yang mengganggu menghilang. Segera, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Hanya dengan satu pandangan, dia hampir membangkitkan niat membunuh dan kemarahan yang kejam di dalam hatinya. Siapa pria seperti gadis kecil ini? Mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aku akan menemukanmu lagi.
Gadis kecil itu berbicara, suaranya rendah dan kering, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan yang indah, dan menghilang. Pada saat yang sama, Die, yang telah bertarung dengan Lin Jinghong, juga mundur pada saat ini. Suyi, lakukan sendiri. Dai menatap Suyi di kejauhan, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan gelap dan menghilang. Lin Jinghong mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi gagal menahannya. Ini membuatnya sedikit tidak mau, dan bergumam alamnya terlalu rendah, itu benar-benar menjengkelkan. Kamu sudah menolak Dai, masih belum puas. Suyi datang. Lin Jinghong menghela nafas, sayang sekali dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan penuhnya, jika tidak, saya jamin dia akan dibunuh oleh malapetaka nasib sesegera mungkin. Suyi tersenyum dan berkata, dia adalah musuhku, dan aku akan membunuhnya sendiri di masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke kegelapan di kejauhan, apakah kalian ingin tinggal dan bertarung melawanku? Suaranya seperti auman naga, bergema ke segala arah. Dalam kegelapan, masih ada beberapa orang tua yang tidak pergi ketika Suyi menamainya seperti ini, beberapa orang berbalik dan pergi. Pergelangan tangan teman Taois setinggi langit, dan strateginya luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Seorang pria jangkung dengan tombak berdiri, saya dari Nebula Divine Hometown, dan saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan sesama Taois. Kampung halaman surgawi Nebula. Semua orang saling memandang dan bingung, ini adalah nama yang sama sekali asing. Tidak diragukan lagi, ini pasti nama kekuatan kultivasi yang bukan milik era ini. Dengan kata lain, pria jangkung ini berasal dari area terlarang ruang dan waktu tertentu. Kerja sama. Suyi mengangkat alisnya. Ya, dalam beberapa tahun, zaman mitos kegelapan akan datang, dan Nebula Sensiangku juga akan muncul di dunia ini. Pria jangkung itu tersenyum dan berkata, ada banyak teman dan musuh Taois, tetapi jika Anda dapat bekerja sama dengan kota Praja Dewa Nebula kami, di masa depan. Gulungan. Lin Jinghong menyela, katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Senyum pria jangkung itu mengeras, dan wajahnya tiba-tiba muram. Dentang. Lin Jinghong mengangkat tombak di tangannya, seolah akan melakukannya. Pria jangkung itu tiba-tiba berubah warna, berbalik dan melarikan diri, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.